Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tendra Istanavi di Talks. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai wisata. Nah, wisata. Dan kesempatan kali ini saya kedatangan tamu Mas Faisal. Iya, Mas Tendra. Sehat Mas Faisal? Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Hidayat Faisal Falah. Nama lengkapnya nggih. Iya. Beliau ini adalah Ketua Pok Darwis Kelompok Sadar Wisata Desa Sri Mulyo. Desa Sri Mulyo itu adalah salah satu dari 3 desa yang ada di Piungan dan kebetulan juga termasuk desa apa bahasanya unggulan ya Mas di Yogyakarta dan bahkan sampai nasional, sempat beberapa kali memenangi lomba desa ya. Lomba desa. Ya, karena Desa Sri Mulyo itu banyak sekali potensinya. Salah satunya adalah wisata yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, beliau ini adalah ketua Pok Darwisnya, masih muda. Nah, biasanya Pok Darwis atau kelompok sadar wisata itu banyak kan tua-tua ya Mas? Iya, sudah tua gitu. Ya, berpengalaman lah. Tapi ini masih muda-muda dan katanya juga kebanyakan dari rekannya Mas Faisal ini muda-muda, menarik sekali. Baik Mas Faisal, nah, pertama kenapa harus ada Pok Darwis? Berarti kan singkatannya kelompok sadar wisata. Iya. Berarti ada yang tidak sadar sama wisata. Nah, monggo, kenapa harus sebuah desa atau apapun itu perlu kelompok Ada lembaga Pok Darwis gitu ya Mas ya. Monggo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Tendra. Saya sampaikan bahwa di Desa Sri Mulyo ini sangat banyak sekali potensi yang bisa diolah, dikembangkan dan dikemas untuk menarik kunjungan wisatawan. Dan ada 22 dusun, ada 17 destinasi wisata di Desa Sri Mulyo. Dari 22 dusun ada 17. Ada 17. Ini terbanyak sekali di Kabupaten Bantul. Semuanya adalah wisata komunitas. Dan adanya kelembagaan Pok Darwis ini sebagai wadah dari teman-teman penggiat wisata di masing-masing destinasi wisata untuk bersama-sama bersinergi di bawah pemerintah desa. Karena kalau kita tidak melibatkan dari pemerintah, tidak melibatkan swasta, masyarakat bergerak sendiri ini sangat kesulitan. Jadi butuh kesinergian itu, maka Pok Darwis desa memiliki tanggung jawab untuk menjembatani semuanya itu. Dan syukur alhamdulillah Pok Darwis Desa Sri Mulyo itu dibentuk tahun 2019, baru 1 tahun lah ini. Baru 1 tahun dibentuk setelah adanya beberapa destinasi wisata yang bermunculan. Dan Karang Taruna Desa Sri Mulyo sebagai inisiator untuk membentuk lembaga tersebut dengan memfasilitasi pertemuan dari beberapa penggiat-penggiat itu lalu dimusyawarahkan. Dan kita juga mengundang Dinas Pariwisata untuk memberikan sosialisasi terhadap pentingnya Pok Darwis gitu. Ya, jadi berarti memang munculnya Pok Darwis itu justru diawali dari kemunculan dulu ya. Jadi sudah ada muncul pariwisata baru di Desa Sri Mulyo yang berbasis tadi ya komunitas, kemudian otomatis ini di bawah pemerintah desa ya. Kemudian dibikin itu koordinasi tadi ya. Koordinasi semuanya. Jadi sinergi begitu ya. Kita tidak ingin jika ada tempat wisata nanti justru malah memperbelah masyarakat. Jadi kita ingin dengan adanya objek wisata akan membantu masyarakat meningkatkan sektor ekonomi dan juga ada keterpaduan. Semuanya bisa maju bersama, selaras bersama, berirama bersama. Seperti itu. Ya, tadi disinggung mengenai berbasis komunitas ya Mas. Wisata di Sri Mulyo itu. Pripun berbasis komunitas itu seperti apa yang ada di Desa Sri Mulyo itu? Jadi menarik sekali ini. Mengapa berbasis komunitas? Karena masyarakat sendiri ini memilih membuka tempat wisata mereka secara sadar Mas ya. Dan juga memiliki semangat gotong royong yang tinggi. Ternyata potensi alam di Desa Sri Mulyo itu sangatlah luar biasa. Dan masyarakat yang di bantaran sungai mengolah sungainya, membersihkan sungainya untuk diwisatakan. Masyarakat yang berada di pegunungan juga membersihkan tempat-tempat di sana untuk juga diwisatakan. Ada panorama, ada sungai, ada juga religi dan juga budaya.
Jadi mereka secara sadar ini sebuah tren sebenarnya. Iya. Dan selama ini juga tren dari wisatawan itu kan ke Gunung Kidul, Mas. Jadi Piungan ini hanya untuk lewat. Iya, iya. Nah, maka dari itu kenapa setiap hari Minggu itu selalu macet, karena banyak wisatawan yang berdatangan di sana. Namun ketika ada objek-objek baru di Piungan, mereka sudah mulai Mampir di tempat kita. Setidaknya ya melihat dan juga mengunjungi tempat kita. Nah, kenapa berbasis komunitas? Karena semuanya ide dan juga pergerakan itu diinisiasi oleh masyarakat. Beda dengan wisata yang memang itu menjadi program pemerintah. Dari dana investor begitu ya. Investor itu semuanya pure dari pemerintah, sedangkan masyarakat hanya terlibat sedikit. Tapi kalau di wisata di Piungan ini, wisata komunitas ini, masyarakat terlibat secara langsung dan semua master plan dan semuanya itu diinisiasi oleh masyarakat. Dan masyarakat memiliki rasa handarbeni yang sangat luar biasa. Ya, kalau tadi disinggung mengenai kalau ada objek wisata yang dananya besar gitu, investor itu kan keunggulannya mungkin dia secara finansial bagus ya. Nah, kalau seperti ini di Sri Mulyo, kan termasuk dari masyarakat ya, pon duit seperti itu masyarakat itu. Seperti apa biasanya di Sri Mulyo itu bisa mengembangkan wisatanya mereka? Nah, dengan semangat gotong royong itu yang cukup tinggi, mereka bisa, ya contohnya ada di wisata sungai ya. Ya saat ini menjadi kategorinya wisata berkembang secara 2 tahun ini, dan kita melihat bahwa mereka dapat mempublikasikan potensi itu, tempat wisata itu di sosial media, sehingga banyak wisatawan yang datang, dan setiap tempat wisata itu memiliki karakter tersendiri. Seperti halnya di Gerbang Banyulangit kemarin juga ada beberapa wisata memang itu untuk komunitas. Ada juga di Pasar Kebon Empring itu adalah basisnya kuliner, dan juga di Taman Girli itu segmennya adalah untuk taman bermain anak-anak dan wisata keluarga, dan juga yang lain di Taman Temuran Cikal semuanya wahananya untuk air. Itu wahana air. Nah, mungkin di wisata yang di Bukit Bintang juga panorama juga kuliner, di Watu Amben juga hampir sama. Di sana memang berbasisnya adalah kampung, dan yang memiliki semuanya adalah warga masyarakat di Pandean. Jadi basisnya gotong royong tadi gotong royong itu. Jadi di awal kebanyakan ya benar-benar dari masyarakat, mungkin iuran seperti itu, kemudian kalau sudah berkembang baru kemudian disokong seperti itu, atau gimana biasanya, Mas? Ya, pemerintah desa ini hadir di saat wisata-wisata itu sudah muncul, dan mereka mensupport sarana prasarana seperti fasilitas misalkan itu untuk memantik semangat mereka, sehingga tidak ada masyarakat ketika sudah membuka destinasi wisata itu jadi lesu dan ataupun tidak semangat. Ini sifatnya untuk memantik dan juga untuk memberikan fasilitas dan membangun fasilitas yang lain. Seperti itu, Mas. Jadi kalau beda halnya dengan wisata yang basisnya investor, jadi semuanya sudah didanai dengan yang sangat besar, ada tim marketing sendiri, ada target sendiri, tapi masyarakat sekitar belum mendapatkan dampak yang signifikan untuk meningkatkan ekonomi mereka. Ya menarik sekali ya, karena wisata-wisata di Sri Mulyo itu kebanyakan memang sederhana ya, Mas. Sederhana tetapi pengunjungnya banyak. Apalagi sekarang banyak komunitas sepeda ya, Mas. Ya, goeser gitu. Pada mampir dan seterusnya ya. Siap. Dan tentu saja itu murah biasanya ya, Mas. Ya, murah meriah, terus juga menjadi tempat untuk bersilaturahmi juga antar komunitas yang lain gitu kan. Biasanya tempatnya di mana? Kalau dulu kan sebelum ada wisata di Piungan ini kan tempatnya jauh-jauh gitu kan, di Parangtritis atau di mana gitu kan. Nah, sekarang udah langsung di pinggir sungai aja, misalkan di GBL atau di Kebon Empring, langsung mereka memilih makanan sendiri, langsung berkumpul gitu. Ya, boleh jadi sebenarnya ya mungkin sebenarnya tempatnya mungkin biasa-biasa saja ya, tapi pengelolaannya itu yang bagus ya. Nah, saya kira kalau itu dikembangkan di wilayah-wilayah lain juga sangat berpotensi seperti itu, Mas. Benar. Makanya itu. Jadi di Piungan ini sebenarnya
ada apa-apa Mas. Jadi sungai juga bagus, gunung-gunung juga bagus. Ya, komplit ya Piungan. Budayanya masing-masing kering itu pasti banyak kan. Masing-masing dusun memiliki budaya tersendiri, kesenian jadilan misalkan ada banyak sekali kan. Kita tinggal dikemas saja, ditata di tempat wisata itu ditampilkan, itu akan menjadi yang luar biasa ya. Karena sekarang ada COVID ini yang justru regulasi agak sedikit dibatasi semuanya. Iya. Jadi Berkaitan dengan tadi kemunculan wisata di Sri Mulia itu kan tadi dibilang mungkin ada bahasanya latah ya. Ada satu yang kemudian bikin kemudian mulai ya dalam artian positif ya. Semuanya kemudian pengen. Nah itu kedepannya menurut jenengan apakah tren tadi itu akan semakin banyak atau akan suatu saat nanti seperti apa jenengan melihatnya? Nah kalau saat ini dengan adanya 17 tempat wisata, ada 3 wisata lagi Mas, itu yang sedang dibuat lagi. Di Jolo Sutro itu ada Bukit Tinatar di bawah makam Sunan Geseng. Lalu di Klenggotan ada 2 objek, ada namanya pinggir kali juga. Pinggir kali juga itu Batu Kapal yang sebelah utara, yang selatan Teratai Biru. Nah ini sebenarnya masyarakat itu sudah mungkin jenuh ya dengan bekerja di luar yang sangat jauh. Dengan adanya potensi itu mereka secara sadar itu menata tempatnya dan juga menjadikan untuk tempat wisata gitu. Untuk tidak jauh-jauh ya. Iya, untuk liburan paling tidak mencari kesibukan itu kan yang positif gitu. Terus selain itu juga untuk membuat bersih kawasan itu dengan adanya wisata gitu kan. Iya, mungkin dulu Kebon Pring itu dulu di sana apa Mas sebelumnya Mas? Iya, sebelumnya cuma kebun itu. Iya, kebun itu kurang terawat dan ya cuma untuk kolam-kolam itu sih Mas. Rata-rata seperti itu ya. Di pinggir kali itu. Pinggir kali kebun dan seterusnya sanom ya ora gelem dolan rono. Tapi kemudian diolah diresiki, dikasih gazebo seperti itu. Anggere ono dodolan sate koyor itu suka seneng. Sate kere ya. Oh iya sate kere. Sate kere, cilok wis oke sing seneng seperti itu. 17 ya banyak sekali. Terus tadi kan masing-masing dusun sudah punya wisata nih Mas. Nah, hampir ya. Hampir semua. Nah, terus gimana nih Mas? Dalam tanda kutip apakah ada persaingan? Maksudnya bersaing mendapatkan pengunjung ya, menarik perhatian pengunjung itu seperti apa? Kalau saya rasa di Sri Mulyo tidak terjadi seperti itu Mas. Jadi semua itu memiliki karakter tersendiri, memiliki segmen tersendiri. Jadi untuk bagaimana cara menarik pengunjung, misalkan bersaing gitu kan, tidak ada seperti itu. Karena di dalam Pok Darwis ya memadai semuanya itu, memadai teman-teman supaya tidak ada gesekan-gesekan antara objek satu dengan yang lain. Dan kita juga fokuskan untuk wisata yang sedang berkembang ataupun embrio. Yang dari 17 itu kan ada 10 yang masih embrio gitu kan. Jadi masih butuh sekali pendampingan dan juga pelatihan-pelatihan. Nah ada juga wisata yang langsung boom gitu, terus sampai sekarang masih eksis. Ada juga yang pelan-pelan, terutama untuk yang di daerah pegunungan Mas, karena sarana prasarananya masih kurang, jalan juga masih belum terlalu bagus. Beda dengan wisata pinggir sungai ya Mas ya, itu kan jalannya aksesnya sudah bagus gitu kan, lebih mudah ya, lebih mudah semuanya, ya. Listrik mudah, air mudah. Tapi kalau yang di pegunungan, nah itu listriknya belum ada. Airnya juga, iya sangat susah gitu. Kalau berkaitan dengan apa tadi pelatihan Mas, tadi yang disebutkan pelatihan ya, yang kemudian otomatis kan masyarakat di sana kan membuat itu kan otodidak ya, mereka bikin saja. Nah pelatihan apa yang biasanya menurut jenengan berguna bagi masyarakat yang baru awal membuat wisata itu biasanya? Iya, yang baru awal membuat wisata. Nah pertama itu kan kalau wisata kan syaratnya ada sabta pesona ya Mas ya, yang tentang keamanan, keindahan, ramah tamah kenangan dan sebagainya. Itu menjadi dasar utama ketika ada sebuah tempat wisata yang baru muncul. Nah kita juga syukur alhamdulillah di Pok Darwis Sri Mulyo ini didampingi oleh Kemenristek Dikti untuk penguatan SDM penggiat wisata. Ada juga STP AMTA
ada juga Stipram dan juga Jana Badra yang sering memberikan latihan kepada kami. Lalu di pemerintahan juga Dinas Pariwisata dan Pok Darwis sendiri juga memiliki program namanya FIT program. Kemarin tahun lalu ya kita pelatihan fotografi di Bukit Tompak dan juga videografi serta kuliner juga kemarin di Gerbang Banyulangit juga kita melakukan kuliner ingkung dan sebagainya. Lalu untuk tahun ini kita mau mengadakan pelatihan pembuatan kopi Mas. Jadi dari berbagai tempat yang sahdu itu kan. Apa itu Mas? Itu kan ibu-ibu PKK itu harus berinovasi dalam membuat minuman. Jadi biasanya cuma yang disajikan ya kopi saset itu kan. Terus bagaimana itu kopi biasa diracik, di branding sampai dengan pemasaran. Itu rencananya di bulan Agustus besok. Lalu juga di sektor pertanian di Sri Mulyo banyak sekali empon-empon gitu kan, kayak jahe dan sebagainya itu akan kita olah juga dibuat menjadi minuman khas yang ada di Desa Sri Mulyo. Itu. Jadi banyak pelatihan ya? Banyak pelatihan, lalu juga yang jelas itu Sabta Pesona itu Mas, itu menjadi nyawanya wisata. Soalnya kalau masyarakat awam mungkin ya bikin sesuatu ya yang bikin aja, mungkin mereka belum paham seperti itu ya, mungkin melayani pengunjung seperti itu mungkin belum terlalu paham. Kebanyakan itu malah lebih semangat membuat spot foto ya Mas, daripada ini. Penting Instagram. Padahal apa ya namanya wisata sekarang itu kan bukan wisata untuk berfoto doang Mas, tapi wisata bagaimana cara memberikan pelayanan yang prima itu. Orang datang ke situ ya paling tidak agak lama begitu ya? Ya agak lama, terus waktunya di situ ya, bisa ngapain di situ ya? Ya tidak hanya mengandalkan kualitasnya, maksudnya kualitas jumlahnya banyak pengunjungan, tapi kuantitasnya juga harus dikejar juga. Multiplier efeknya ya. Betul sekali. Jadi di sana nggak cuma foto tapi juga jajan. Jajan ya kan, syukur jajan lagi, terus sewa di situ apa. Syukur-syukur kalau ada nginep gitu ya. Nah iya, kita memang itu untuk homestay masih kurang Mas di Sri Mulyo itu kan. Jadi ini juga sudah ada tawaran juga dari Zuzu itu yang kerjasama dengan Agoda, Traveloka sama Peggy sebagainya itu untuk pemetaan mapping homestay. Jadi juga akan kita carikan untuk bulan Juli. Ini bulan Juli ini mapping 10, jadi dapat slot 10 homestay Mas di Desa Sri Mulyo ini. Jadi nanti yang bersedia membuat homestay di rumahnya nanti akan ada seperti pelatihan, disiapkan semuanya. Nah, terus nanti akan dibantu untuk dilingkan ke travel agent. Jadi kalau berkaitan dengan itu berarti rumah saja ya? Rumah saja. Rumah yang otomatis yang memadai begitu ya? Ya, yang jelas itu bersih Mas. Itu kan nggak harus mewah seperti banyak kasurnya yang mahal-mahal itu enggak. Yang penting jelas bersih dan juga tamu itu tinggal satu atap dengan induk rumahnya. Jadi seperti pemilik rumahnya itu. Jadi misalkan Masnya punya rumah itu terus ada kamar 2 yang kosong seperti itu. Jadi ikut di rumah itu ya? Ikut di rumah itu nanti juga belajar kehidupan di situ gitu kan. Bagus sih. Terus misalkan pekerjaan utamanya bertani, yaudah belajar bertani ikut gitu. Terus di wisata makannya juga sama gitu bareng-bareng. Terus itu justru yang memberikan kesan yang sangat indah bagi wisatawan dan mungkin wisatawan akan terkenang. Kebanyakan wisatawan juga tidak pernah ke ladang secara langsung gitu Mas ya. Terus apalagi sobo kali gitu kan, golek iwak ya kan. Saiki cah nom ya arang ya. Nah, seperti itu. Jadi kebanyakan mereka menggunakan gadget gitu kan. Kalau di desa wisata ya gadgetnya ditinggal, terus semua kegiatan ikut dengan tuan rumah. Nanti diarahkan kemana-mana dan nanti akan ada kayak experience-nya dapat gitu. Iya. Kemudian Mas jenengan kan ya Pok Darwis tapi masih muda ya. Menurut jenengan yang masih muda ini apa terobosan yang bisa dilakukan terutama kekinian tadi saya menyinggung masalah pelatihan kopi ya. Saya menarik tuh, maksudnya anak muda sekarang senengnya dolannya ning kafe-kafe gitu kan. Nah iso digawe tempat-tempat yang kalau anak muda bilang yang hits seperti itu bisa di Instagram kan sepertinya bagus ya. Nah itu juga menjadi landasan kami kenapa kita memilih untuk pelatihan kopi Mas. Jadi ada banyak
tempat wisata yang syahdu di tempat kita gitu kan, tapi tidak memiliki karakter. Di kebanyakan ya kuliner itu masih mainstream biasa bisa gitu kan. Minuman juga sama. Mie instan, kopi saset itu Kopi ya. saset gitu Yes, kan. mereknya Apalagi mereknya Maison Kui lah, ya. gitu kan. Iya. Ya, jadi kopi ini sekarang menjadi tren buat anak muda. Nanti kita membayangkan bila mana di Bukit Bintang ataupun Watu Amben, Gunung Wangi, juga Bukit Tompak, penggiat wisatanya bisa meracik kopi dan kopinya itu berbeda-beda, Mas. Iya. Ini akan di branding lalu juga dipublikasikan dan nanti komunitas goeser-goeser ataupun yang lain itu juga diajak ngopi di situ. Nanti akan sangat menarik dan itu menjadi image baru bagi wisata Piungan bahwa ngopi itu nggak harus di kafe, tapi ngopi di tempat wisata yang bisa lihat panorama kota Jogja malam hari, itu kan keren kan? Ya, dan yang jelas juga beruntung ya karena di Jogja juga banyak sekali stakeholder yang bisa dikaitkan ya tadi. Kampus-kampus akademisi banyak, dinas dan seterusnya banyak, dan mungkin juga contoh-contoh tempat wisata lain juga banyak yang saling dalam tanda kutip bersaing tadi ya, bersaing dalam hal positif ya. Kemudian nah ini kan baru COVID ini Mas. Kemarin baru buka kalau nggak salah ya, beberapa tempat wisata ya. Iya. Nah itu ke depan gimana nih Mas? Nah kita kan melakukan uji coba operasional secara terbatas Mas. Jadi kita melalui forum komunikasi Pok Darwis Kecamatan Piungan. Jadi ada Sri Martani, ada Sri Mulyo, ada Siti Mulyo. Jadi kita bertiga, ya ketua-ketua Pok Darwis itu kita bagaimana caranya biar wisata Piungan itu bisa buka kembali. Ternyata ada perizinan dan juga regulasi dari Pemda seperti membuat surat dulu, lalu nanti ada buat SOP, dan kita juga mengacu SOP itu dari Dinas Pariwisata Bantul. Ternyata SOP yang dibuat itu kalau tidak kita modifikasi, karena kita wisata komunitas itu beda Mas dengan wisata yang sudah menyumbangkan PAD ke daerah. Contohnya Parangtritis itu kan mereka juga memiliki wastafel yang banyak, sudah ada scan-nya untuk wisatawan. Tapi kalau kita komunitas ya kalau seperti itu memang belum bisa. Tapi bagaimana kita untuk meminimalisir pencegahan COVID itu di tempat wisata. Yang penting ada 4 hal yang jelas, ada wastafelnya ada, lalu termogan itu ada, lalu selalu ada himbauan untuk menjaga jarak dan juga cuci tangan menggunakan sabun. Semua tempat wisata disediakan itu ya pastinya ya Mas? Sama wajib masker. Jadi kita uji coba terbatas itu perjalanannya cukup panjang Mas. Jadi kita koordinasi dulu. Kita tidak mau apabila nanti di tempat wisata kita buka ada salah satu stakeholder yang menyalahkan kami. Jadi untuk SOP kita bersama-sama dengan Forkompinjam Kecamatan Piungan ya. Kita audiensi, lalu kita diskusi dan juga sosialisasi. Di situ ada dari Puskesmas Piungan, ada dari FPRB Kecamatan, lalu Polsek, Koramil dan sebagainya. Kita bersama-sama terus kita menyusun SOP, lalu SOP itu kita audiensikan ke Dinas Pariwisata Bantul. Kita minta pendampingan yang jelas karena kita memiliki tantangan yang luar biasa di era seperti ini, yaitu kepercayaan Mas, trust itu lah. Nah, itu kalau misalkan kepercayaan itu bisa buat dengan cara-caranya ya saling menguatkan itu antar semua stakeholder. Nah, syukur alhamdulillah tanggal 12 Juli kemarin melakukan uji coba secara terbatas di Pasar Kebon Empring dan juga Gerbang Banyulangit itu sebagai sampel wisata komunitas di Kecamatan Piungan. Dan uji coba terbatas itu menurut kami juga di sisi finansial memang agak gimana ya, karena untuk operasional seperti itu kan butuh biaya juga Mas, karena harus menyediakan hand sanitizer. Lalu juga misalkan itu kan ketika wisatawan masuk juga tidak ada tiketnya gitu kan Mas. Jadi itu akan kita evaluasi. Nanti juga SOP ini, hasil dari uji coba terbatas ini akan kita presentasikan ke teman-teman penggiat wisata di Kecamatan Piungan khususnya, dan juga akan menjadi standar kualitas untuk satu kecamatan. Jadi
Kemarin banyak ya Mas yang datang Mas, yang buat awal-awal itu. Awal-awal itu ada banyak juga Mas, lumayan. Tapi tetap kita terbatas di Pasar Kebon Empring harus 350 orang. Di GBL itu Gimana itu Mas hitungnya? ya ada sendiri. Jadi di Termogan setelah itu ada apa itu mesinnya yang Terus ini tolong atas sakat siji no. ya itu satu waktu loh Mas, satu waktu. Ketika ada yang keluar lagi baru boleh masuk lagi. Ya. Seperti itu. Ya. Di GBL 400-an seperti itu. Jadi dijaga ya. Dijaga dan syukur alhamdulillah pada Physical distancing juga di dalam ya. Oh iya, tapi kalau satu rombongan keluarga itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya nggak kenal itu kan, ya harus physical distancing. Ya aku rono ya besok. Yang jelas sudah mulai buka ya, sudah mulai buka banyak ya. Dan nanti juga akan ada beberapa destinasi yang menyusul yang membuka tempat wisatanya. Saya banyak orang yang bosan di rumah. Bosan di rumah dari Indo Piknik gitu kan. Iya. Dodo Covid Mas. Iya. Itu akeh tadi ya. Banyak yang kemana-mana. Salah satunya mungkin kalau Piungan sudah dibuka nanti ya Piungan jadi tujuan wisata juga. Nah terakhir Mas, harapannya bayangannya jenengan wisata-wisata yang ada di Piungan itu gimana? Dari banyaknya tadi tempat wisata 17 dari 22 ya itu kan 80% ya berarti ya, sekitar 80% ya. Kalau di rata-rata hampir satu kampung punya tempat wisata. Siti Mulyo Sri Martani belum. Siti Mulyo 3, Sri Martani itu 3. Ya masih cukup jauh kalau sama Sri Mulyo. Nah itu harapannya bayangan jenengan itu seperti apa? Siti Mulyo Piungan ini jadi tempat wisata, tujuan wisata aku macet Mas lah. Seperti apa jenengan? Ya makanya itu kita juga ingin melibatkan semua stakeholder untuk bersama-sama ya memikirkan Piungan ini karena Piungan ini sangat strategis tatkala nanti menjadi sebuah destinasi wisata yang ada di Bantul kan karena juga terasnya Bantul ya. Kalau dari timur ya teras ya kan? Ya terasnya Bantul gitu kan. Terus pengunjung dari Klaten ruang juga ruang tamunya di Bantulnya itu kan. iya. Pengunjung dari Klaten terus juga pengunjung dari Jogja mau ke Gunung Kidul juga lewatnya Piungan. Ya selalu lewat Piungan. Selalu lewat Piungan. Dan harapan kami destinasi yang sudah ada ini harus didampingi dari swasta maupun dari pemerintah dan juga beberapa stakeholder yang ada. Jadi didampingi, disiapkan dengan adanya wisata. Harapan kami semua masyarakat bisa terangkat ya secara ekonominya dan juga semakin bersatu juga dan juga budaya juga semakin terpupuk dengan adanya wisata. Jadi tidak meninggalkan budaya, tidak meninggalkan adat istiadat, tapi tetap menjaga itu dan apa itu namanya mewujudkan ya. Karena Piungan itu kan harapan kami menjadi sebenar-benarnya ruang rindu bagi wisatawan. Harapan kami seperti itu. Ya. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi menarik sekali ya. Saya sebagai warga Piungan cukup berbangga karena neng Piungan akeh tempat wisata ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh buat main, nongkrong dan seterusnya. Banyak sekali di Piungan dan kedepannya saya kira juga semakin banyak ya. Tren positifnya semakin banyak. Ya kita harapkan semakin banyak tempat wisata juga kenyamanan juga tetap jaga ya ke depannya. Amin. Jadi banyak pengunjung terus bermanfaat juga untuk masyarakat tentunya. Yang bikin ngresiki pinggir kali, nah mereka juga bisa dapat pemasukan dari ekonomi dan seterusnya, bisa berjualan kecil-kecilan. Nah itu memberikan manfaat yang real saya kira ya Mas ya. Menjaga lingkungan ya harus bersih gitu kan itu. Terus jangan buang sampah pokoknya sembarangan, buang sampah di tempat sampah. Ya. Terima kasih Mas Faisal waktunya berbicara di AMM Talks. Semoga memberikan inspirasi buat kita semua dan buat desa-desa yang lain bisa mencontoh desa Sri Mulyo, bisa main ke desa Sri Mulyo, ke Gerbang Banyulangit, ke Kebon Pring, bisa buat referensi kalau ternyata di kampungnya ada tempat yang berpotensi gitu kan. Berpotensi ya bisa dikembangkan. Dan tadi satu lagi ya punya ciri khas juga ya, harus punya ciri khas. Harus punya karakter gitu kan. Karakternya. Mungkin itu, terima kasih pembicaraan kita. Kita kembali lagi di AMM Talks berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas. Matur nuwun Mas Faisal.